Halo teman-teman, kami dari kelompok 2, Manajemen SDM Pariwisata. Nah, nama saya Dani Sanjaya, NIM saya 19200176. Dengan teman-teman saya, Feby Valentina, Lars Kinarti, Yolanda, dan Esli. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Hotel Pullman Jakarta. Tentang Hotel Pullman Jakarta, apakah teman-teman tahu di mana lokasi Hotel Pullman Jakarta? Ya, Pullman Jakarta Indonesia adalah salah satu hotel yang berlokasi di Tamrin, Jakarta Pusat. Sebagai hotel yang memiliki rating bintang 5, Pullman Jakarta Indonesia juga menawarkan kamar-kamar yang sangat apik, bergaya, dan modern. Juga dilengkapi dengan pusat kebugaran, spa, tempat acara, lounge eksekutif, dan pilihan santapan. Dengan akses yang mudah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, karena posisi hotel ini berada di pusat Jakarta. Halo, nama saya Feby Valentina. Hari ini saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan Pullman Jakarta Central Park. Pertama, visinya menghadirkan keramahan tertentu, menyediakan teknologi konektivitas yang efisien, menjadi tempat di mana segala sesuatu menjadi mudah dan tempat inovasi terjadi, tempat orang-orang menyambut Anda dengan kehangatan yang elegan, dan tempat para tamu dapat bertemu dan berkumpul. Misi Pullman Jakarta Central Park. Pullman Jakarta akan dikenal sebagai yang terbaik dalam memberikan layanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan kami, melebihi harapan mereka dalam DNA Pullman. Pullman memiliki 5 nilai utama sebagai dasar perusahaan, yaitu pertama, kepercayaan adalah landasan manajemen kami untuk membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan satu sama lain. Rasa hormat adalah dasar dari semua hubungan kita, mengakui dan menghormati keragaman baik laki-laki maupun perempuan di dalam dan di luar kelompok. Ketiga, kinerja adalah kunci kesuksesan kami yang berkelanjutan, memiliki standar yang tinggi baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, sehingga dapat memberikan yang terbaik dan kinerja yang sangat maksimal kepada tamu dan memberikan semuanya kinerja kami untuk para tamu untuk lebih baik. Keempat, inovasi adalah merek dagang kami untuk melihat ke depan. Kita harus mengantisipasi dan mengambil tindakan untuk menciptakan solusi untuk pertumbuhan ke depannya. Kelima, sistem pelatihan setiap bulannya. HRD akan mengeluarkan training calendar di awal tahun. HRD juga harus mempersiapkan yearly training plan untuk setahun ke depan. Di luar selain itu, setiap departemen juga harus memberikan laporan rencana pelatihan setiap bulan untuk karyawannya. Klasifikasi terhadap karyawan dilakukan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lamanya bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan berdirinya Hotel Pullman. Pullman adalah brand hotel upscale Accord yang menargetkan pelancong bisnis serta lokasi Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat bisnis Indonesia, sejalan dengan visi brand Pullman untuk berkembang di kota-kota besar. Dan yang kita ketahui, kebanyakan wisatawan, 70% melakukan wisata untuk bisnis di daerah Jakarta dan Bali. Makanya Hotel Pullman dibuka di daerah kota besar dengan bertujuan untuk memudahkan para tamu untuk menginap dan pergi ke wisata dengan dekat dan nyaman. Serta Hotel Pullman akan memanjakan selera para tamu. Restoran college menyediakan beragam hidangan internasional yang komprehensif, baik hidangan prasmanan ataupun hidangan la carte, dengan konsep dapur terbuka dan suasana yang didesain dengan baik. Tip kuliner Pullman Jakarta Central Park menyajikan berbagai hidangan timur dan barat yang menggugah selera. Fasilitas F&B lainnya adalah Bak yang merupakan sebuah lounge dan cafe trendy berlantai 2 dan menawarkan canapé dan signature cocktail, serta menjadi tempat berkumpul para pelancong bisnis sekaligus menjadi tempat pertemuan lokal. Sekian, terima kasih. Selamat siang, saya Serafin dari kelas 4 PHP 51. Hari ini saya akan membahas tentang program pengembangan staf pada Hotel Pullman di Jakarta. Yang pertama, sebelumnya saya akan jelaskan dulu definisi dari program pengembangan apa yang akan saya gunakan. Program pengembangan staf atau biasa disebut dengan Training Staff Development Program atau SDP. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Hotel Pullman yang bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi dan keahlian karyawan agar terus mengembangkan kualitas SDM dengan pendidikan mereka yang berjenjang dan berkesinambungan bagi para staf. Sebelum memulai pelatihan, ada pun analisa yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan dari karyawan pada Hotel Pullman. Analisa tersebut terdiri dari analisa organisasi, analisa pekerjaan, dan analisa SDM. Jadi, secara garis besar, analisis organisasi merupakan kegiatan penilaian berdasarkan kinerja dari SDM di perusahaan tersebut. Sedangkan analisis pekerjaan merupakan kegiatan penilaian terhadap fokus dari tugas yang dikerjakan oleh SDM tersebut. Dan untuk analisis SDM merupakan aktivitas untuk memantau pengetahuan serta keterampilan apa yang dimiliki dari SDM tersebut. Dari analisa tersebut kemudian dijalankan pelatihannya, dan jenis pelatihan yang dijalankan oleh Hotel Pullman sendiri yakni corporate training dan departmental training. Corporate training ini merupakan menggunakan metode seminar dan diikuti dengan pelatihan praktik yang bertujuan untuk memperbarui skill dari karyawan agar dapat mencapai tujuan, visi, dan misi dari Hotel Pullman. Sedangkan departmental training yang menggunakan metode mentoring dengan pelatihan yang bertujuan untuk mendorong dan membantu para staf untuk mencapai peak performance atau kemampuan terbaik mereka dan belajar untuk memiliki sifat kepemimpinan. Selamat pagi Miss, pada kesempatan kali ini saya Laras Kinanti Benedetta dengan NIM 19200174 akan menjelaskan mengenai kebijakan kompensasi yang terdapat di Hotel Pullman Jakarta. Istilah sistem kompensasi pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana-rencana untuk mendorong mereka agar bisa bekerja dengan lebih baik dalam arti lebih produktif. Hal ini ditunjukkan agar tujuan yang ingin dicapai perusahaan dapat terpenuhi. Pengertian kompensasi itu sendiri adalah sebuah dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi, sehingga dapat membangkitkan gairah kerja dan motivasi seorang karyawan. Jadi seseorang mau bekerja dengan baik apabila dalam dirinya terdapat motivasi. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pula menciptakan gairah kerja dan motivasinya. Sebab walaupun sudah ada motivasi yang terbentuk, apabila tidak disertai dengan gairah kerjanya, maka tetap saja karyawan tersebut tidak akan bisa bekerja sesuai yang diharapkan perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi itu sendiri, yang pertama memperoleh SDM yang berkualitas, mempertahankan karyawan, menjamin keadilan, yang keempat memberikan apresiasi atau penghargaan untuk karyawan yang lebih produktif atau lebih rajin dalam bekerja. Ini disebabkan karena perusahaan tidak memperhatikan dengan baik mengenai pemberian insentif overtime para karyawan setiap harinya. Sebagian besar karyawan melakukan pekerjaannya melebihi jam standar yang telah ditetapkan. Tetapi kurang diperhatikannya balas jasa atas kontribusi karyawan tersebut, baik berupa insentif tunai maupun non-tunai seperti hari libur tambahan. Sebenarnya kompensasi tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja kerja seorang karyawan, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan pemberian kompensasi pada karyawan, Hotel Pullman Jakarta Central Park tidak memacu karyawan secara langsung agar lebih meningkatkan kinerja untuk bekerja dengan baik. Perkenalkan, nama saya Yolanda dengan NIM 19200180 dan saya akan menjelaskan karakter staf seperti apa yang akan direkrut sebagai pegawai. Hotel sebagai sebuah sistem dalam penerapannya tentu selalu menjaga agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik. Sehingga dalam prakteknya, hotel akan berusaha melakukan berbagai aktivitas untuk mempertahankan eksistensinya, termasuk dalam melakukan perekrutan karyawan hotel yang berkualitas dan juga profesional dalam mengelola manajemen hotel.
Pullman Jakarta Indonesia ini adalah salah satu hotel yang terletak di Tamrin, Jakarta Pusat. Hotel yang mempunyai konsep luxury business ini memberikan banyak fasilitas kepada tamunya. Dan dalam perekrutan karyawan tentunya tidak sembarangan. Berikut syarat dan kriteria perekrutan karyawan yang ada di Hotel Pullman Jakarta. Yang pertama, pastinya mampu berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, memahami bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara lisan dan tertulis. Yang ketiga, memiliki kepribadian ramah, baik, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keempat, berpenampilan rapi, bersih, dan menarik. Dan yang kelima, sanggup bekerja dalam sistem shift. Dan berikut adalah sifat yang perlu diterapkan. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan sifat mendasar yang wajib dimiliki karyawan perhotelan. Karena seorang karyawan yang jujur bisa membuat tamu hotel merasa aman dan nyaman. Yang kedua yaitu profesionalisme. Dalam melakukan pekerjaan, karyawan selalu dituntut untuk bersikap profesional. Profesional secara penampilan dan teknik pekerjaan guna menunjang kegiatan operasional hotel. Yang ketiga yaitu ramah, santun, sopan, dan mudah senyum. Karena hotel merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, jadi wajib hukumnya karyawan memiliki sifat ramah, santun, sopan, dan mudah senyum. Karena hotel merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, jadi wajib hukumnya karyawan memiliki sifat ramah, santun, sopan, dan mudah senyum. Yang terakhir yaitu menekan egosentris. Setiap karyawan pastinya memiliki ego masing-masing. Akan tetapi, agar sejalan dengan visi misi perusahaan, dibutuhkan kerjasama tim yang solid. Sehingga untuk mencapai sebuah kesepakatan, haruslah menghilangkan ego masing-masing. Kemudian ada rencana kebutuhan personel job analysis, yaitu terbagi menjadi 3, knowledge, skill, dan ability. Yang pertama itu ada knowledge, yaitu pengetahuan. Pengetahuan mengenai perhotelan dan segala detail harus dimiliki setiap orangnya, terutama dari hotel-hotel berbintang ya yang mempunyai standar tinggi. Nah, maka itu harus dibutuhkan tenaga-tenaga yang profesional, seperti lulusan dari perhotelan, ataupun D3 perhotelan. Tetapi, kita juga bisa menggunakan pendidikan non formal, seperti adanya les atau mengikuti seminar. Bahkan yang paling bagus lagi kalau sudah mengikuti kompetisi dan menjadi juaranya. Kemudian ada skill. Setiap orang harus memiliki skill yang memadai, antara soft skill atau hard skill. Karena kedua-duanya kalau dikolaborasikan akan menjadi sesuatu hal yang dapat memudahkan kita dalam bekerja. Nah, pertama untuk bagian kitchen. Harus memiliki skill di dalam pengetahuan masakan seperti masakan Asia, Eropa, bahkan masakan Nusantara. Kemudian skill yang dibutuhkan lagi adalah komunikasi. Nah, tanpa ada komunikasi yang baik dan jelas di antara semua kru di kitchen, maka akan terjadi diskomunikasi. Maka waktu pengerjaan di dalam kitchen akan semakin lambat dan akan menghambat proses dari kitchen itu sendiri. Kemudian untuk di bagian front office, skill utamanya adalah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi yang jelas, maka hal-hal yang akan disampaikan kepada customer atau tamu yang datang akan terhalangi. Maka akan bisa terjadi diskomunikasi lagi. Kemudian skill yang diperlukan adalah skill berbahasa asing. Misalkan ada tamu dari luar negeri atau tamu internasional lainnya dan menggunakan bahasa asing dan kita tidak mengerti. Itu menjadi suatu hambatan bagi diri kita sebagai bagian front office. Maka itu skill yang diperlukan dalam berkomunikasi juga adanya berbahasa asing. Kemudian di bagian room division, skill yang diperlukan adalah skill dari kecepatan dan ketangkapan mengerjakan dalam satu ruangan. Mereka harus memahami SOP yang sudah diterapkan, terus juga seperti apa standarnya, dan lain-lainnya. Kecepatan juga perlu dibutuhkan, mengingat kadang-kadang hotel itu suka ramai, misalnya di waktu-waktu liburan atau lainnya. Nah, ruangan itu harus dibersihkan cepat atau kalau tidak, maka banyak tamu yang menunggu di bawah, dan mungkin akan kecewa dengan pelayanan yang kita berikan. Makanya pentingnya SOP seperti itu. Yang terakhir ada ability. Dari semua ini banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti fisik, sikap, motivasi bekerja, pengalaman, dan lainnya. Dari fisik tentu saja harus sehat jasmani dan rohani, agar dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. Terutama kondisi fisik, di bagian tertentu membutuhkan orang dengan penampilan menarik, dan ada juga bagian yang membutuhkan kekuatan. Lalu motivasi untuk bekerja, misalnya apakah kerjaan ini sesuai passion atau tidak. Pengalaman kerja juga dibutuhkan seperti pengalaman dalam membersihkan ruangan dengan cepat dan sesuai standar di bagian kitchen, di bagian masakan, dan lain-lain. Dan riwayat bekerja sebelumnya pun dibutuhkan. Apa rapot yang diberikan oleh perusahaan sebelumnya? Apakah berperilaku baik ataukah tidak? Karena semua ini akan menentukan diri orang dalam bekerja di kemudiannya. Terima kasih.